Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas soal latihan SKD CPNS bagian TIU, materinya terkait dengan tes analogi. Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, sebetulnya tes analogi ini cukup mudah. Kita harus melihat hubungan kata di dalam soal ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada pisang, buah, ya kan? Sebagaimana sapi dan ini. Nah, kita tahu hubungan antara pisang dan buah ini adalah pisang merupakan salah satu dari jenis buah-buahan, ya kan? Nah, pisang salah satu dari jenis buah. Sebagaimana sapi, nah sapi merupakan salah satu jenis dari apa? Ya dari binatang, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, binatang. Karena nggak mungkin sapi bagian dari kulit, sapi bagian dari gemuk, atau sapi bagian dari banteng. Oke, itu untuk soal yang pertama. Jadi kita lihat dulu yang ini apa nih hubungannya. Kan pisang merupakan salah satu dari jenis buah-buahan. Buah-buahan kan ada banyak. Juga sapi adalah salah satu dari jenis binatang atau hewan, ya kan? Karena hewan juga atau binatang ada banyak jenis. Bukan hanya sapi, ayam, segala macam juga merupakan binatang. Oke, soal nomor 2. Nah, kita lihat di sini ada darat dan juga ada mobil. Sebagaimana udara, nah ini berarti dia hubungannya adalah alat transportasi. Alat transportasi yang ada di darat ini adalah mobil salah satunya, ya kan? Kemudian yang di udara alat transportasinya ya pesawat terbang. Oke, jadi jawabannya adalah C. Angin ya bukan alat transportasi, balon juga bukan, tinggi juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, pesawat terbang. Oke, kita lihat nomor 3. Nah, ini juga mudah ya. Telepon. Kemudian di sini komunikasi. Sebagaimana sepeda titik-titik, itu jawaban yang diminta. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Sebagaimana sepeda ya, merupakan salah satu alat transportasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Gampang ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya nomor 4. Gigi kunyah. Nah, ini. Gigi kunyah sebagaimana jari titik-titik. Berarti kalau gigi dengan kunyah hubungannya adalah fungsi dari gigi, ya kan? Fungsi gigi itu adalah untuk mengunyah. Sebagaimana jari fungsinya untuk apa? Nah, karena di sini menanyakan fungsi, maka ini juga harus menanyakan fungsi. Nah, itu setara kan? Sebagaimana itu tadi. Jadi gak mungkin manis, dia bukan fungsi dari jari. Tangan juga, kuku juga ya pegang. Jari untuk memegang kan. Oke, jadi jawaban nomor 4 D. Oke, soal selanjutnya nomor 5 ya. Nasi, beras. Nasi, beras. Sebagaimana tape. Nah, nasi sebelum jadi nasi itu kan dia awalnya kan beras. Nah, jadi sebelum menjadi nasi itu beras. Jadi sebelum jadi dari tape itu apa? Sebelum menjadi tape, ya gandum bukan, pisang bukan, tepung bukan, ya ubi. Ubi jawabannya. Karena sebelum menjadi nasi kan, awal sebelum nasi kan beras. Begitu juga tape, sebelum menjadi tape itu kan ya ubi dia. Oke, jadi itu soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Di sini ada kata data, ada disket. Di sini ada bagaimana uang dan titik-titik. Kita tahu bahwa disket adalah alat untuk menyimpan data. Nah, jadi alat untuk menyimpan data itu disket. Terus alat untuk menyimpan uang apa? Nah, begitu kan? Oke, di sini ya jelas ya, bank. Apa bank? Karena bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Kaya bukan, duit juga bukan, logam juga bukan.
Oke, itu jawaban nomor 6 ya, Bang. Kita lihat nomor 7, baju. Ini dia baju. Kancing katanya. Sebagaimana pintu, nah baju kan kita tahu ditutup oleh kancing ya kan. Baju ditutup oleh kancing. Ada kancing baju, itu kan fungsinya untuk menutup baju. Pintu ditutup oleh apa gitu ya kan. Nah, udah kelihatan jawabannya. Kaca bukan, besi bukan, ya 7 ya C. Pintu ditutup, dikunci pintunya gitu ya kan. Bukan rumah. Rumah juga tidak tepat ya. Jadi itu nomor 7. Kita masuk ke soal selanjutnya nomor 8. Nah, obat, apotik. Nah, kita tahu obat terdapat di apotik atau obat dibeli di apotik. Kita lihat hubungannya. Obat adanya di apotik, gitu juga bisa. Sebagaimana pakaian adanya di mana atau belinya di mana atau dapatnya di mana gitu ya kan. Bisa semua itu analoginya. Oke, kita lihat batik. Ini salah satu jenis pakaian, bukan. Celana juga salah satu jenis pakaian. Wanita juga bukan. Yang tepat adalah D. Butik. Pakaian terdapat di butik. Seperti itu. Oke. Soal selanjutnya nomor 9. Baju. Baju, pakaian. Sebagaimana beras dan titik-titik atau jawaban yang diminta. Baju merupakan salah satu dari jenis pakaian ya kan. Nah, sebagaimana beras merupakan salah satu jenis dari apa? Oke, kita lihat jawaban A bukan, B juga sepertinya bukan, C juga bukan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Beras merupakan salah satu bagian dari pangan. Pangan kan, bahan pangan kan ada banyak. Ada gandum, ada jagung dan lain sebagainya. Beras adalah salah satu jenisnya. Begitu juga pakaian, ada baju, celana, dan lain-lain. Nah, jadi itu hubungan katanya ya. Oke, kita lihat nomor 10. Kompor, titik-titik, api. Nah, kalau tadi kita hanya mengisi satu titik-titik, di soal ini 2. Sebagaimana apa dan apa begitu. Kompor kan dan api ini hubungannya adalah kompor menghasilkan api. Nah, sebagaimana titik-titik menghasilkan titik-titik. Nah, itu analoginya. Setara dia. Jadi apa kira-kira jawabannya? Kipas angin ini yang paling mendekati gitu. Kalau kita lihat lemari es, enggak, lemari kan di dalamnya pakaian dan dia tidak menghasilkan apa-apa. Pohon buah juga, pohon tidak selalu menghasilkan buah. D, palung gua juga bukan ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Ya kan? Kompor menghasilkan api, kipas menghasilkan angin, dan ini semuanya adalah alat di dalam rumah atau alat rumah tangga ya kan. Jadi ini yang paling setara gitu ya. Oke, soal selanjutnya nomor 11. Bawang, siung. Nah, ini berarti hubungannya adalah satuan dari sebuah benda ya kan. Satuan dari makanan nih. Bawang, siung, sebagaimana ini dan ini. Jadi apa kira-kira? Pakaian kodi nggak selalu kodi, kain meter nggak selalu meter ya, telur butir ya kan. Kertas kilogram juga nggak selalu. Jadi ini karena bawang dihitungnya pakai siung, berapa siung? 1 siung, 2 siung. Kalau telur berapa butir? 1 butir, 2 butir, 3 butir, dan seterusnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lihat. Nah, soal selanjutnya nomor 12 ini 3 kata yang berhubungan ini. Sebagaimana 3 kata yang berhubungan juga gitu ya kan. Kita lihat dulu siswa. Di sini ada siswa, ada buku, ada perpustakaan nih. Jadi ini ada orang, siswanya, kemudian ada benda, kemudian ada perpustakaan. Lalu hubungannya apa? Siswa, buku, perpustakaan berarti meminjam atau juga membaca gitu kan. Tapi kita lihat hubungannya. Siswa meminjam buku di perpustakaan. Nah, itu udah paling masuk akal tuh. Kita lihat opsi jawaban yang A ini, sebagaimana dosen, mahasiswa kuliah, nggak cocok ya. Di sini udah benar, tapi di sini bukan benda dia.
bagian ininya. Oke, di sini orang tua, anak, ibu juga di sini sepertinya bukan. Nggak ada hubungannya gitu sama ini. Siswa meminjam buku di perpustakaan gitu ya kan. Nah, kita lihat opsi C, nasabah, uang, bank. Nasabah meminjam uang di bank. Nah, ini yang paling tepat. Paling setara dengan soal yang sebelah kiri ini tadi. Anak kelereng rumah juga sepertinya tidak cocok. Jadi ini yang paling tepat. Ini kan meminjam buku. Bisa kan meminjam buku di perpustakaan. Nah, nasabah juga bisa meminjam uang di bank seperti itu. Nah, sekarang soal nomor 13. Kita lihat ya, soal nomor 13. Nah, di sini ada sekolah. Kemudian di sini ada siswa dan ada belajar. Hubungannya seperti apa? Kita lihat. Sekolah adalah tempat untuk siswa belajar, ya kan? Nah, jadi sekolah adalah tempat untuk siswa belajar. Sebagaimana, nah di sini kita lihat kantin adalah tempat untuk makan. Nah, ini tidak cocok ya kan? Kan sekolah siswa belajar, dokter pasien periksa juga gak cocok. Terus, nah laboratorium adalah tempat untuk ilmuwan meneliti. Ah, ini yang paling mirip nih, yang paling sama dengan sebelah kirinya nih. Dengan sekolah siswa belajar, laboratorium dia menunjukkan tempat. Nah, kemudian ini menunjukkan subjeknya, orangnya, ilmuwan. Kemudian apa fungsinya? Ya untuk meneliti. Nah, sekolah adalah tempat untuk siswa belajar, fungsinya ya untuk belajar gitu ya kan. Nah, jadi C yang paling mirip. Nah, kalau D, sekolah adalah tempat untuk guru rapat. Analoginya udah hampir sama, tapi dia bukan fungsi utamanya bukan untuk rapat ya, tapi untuk belajar juga, untuk mengajar harusnya di sini. Jadi yang bagian D juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah C. Sekolah adalah tempat untuk siswa belajar, sebagaimana laboratorium adalah tempat untuk ilmuwan meneliti. Oke, jadi C jawabannya untuk soal nomor 13. Selanjutnya nomor 14. Di sini kita lihat rumah sakit. Nah, di sebelah sininya sebagaimananya ada kereta api. Ya, jadi di sini kita bisa analogikan pasien. Nah, di sini bisa pasien. Coba, rumah sakit adalah tempat untuk pasien, sebagaimana stasiun, ya kan? Stasiun adalah tempat untuk kereta api. Nah, kan dia menunjukkan tempat nih. Rumah sakit, di sininya pasien, bisa ya kan? Nah, berarti C nih. Nah, rumah sakit pesawat, nggak cocok. Lokomotif kereta api, ini nggak cocok. Rumah sakit dokter, sininya gerbong kereta api, kurang cocok juga. Pasien masinis juga tidak cocok. Jadi dia di sebelah sininya yang bagian rumah sakit menunjukkan tempat, ini juga harusnya menunjukkan tempat. Ya kan, tempat bagi siapa? Di sini bagi kereta api, namun di sininya juga berarti bagi pasien. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 14. Nah, di sini kita lihat nomor 15, ada hangat. Hangat di sini sedang. Kira-kira apa? Hangat suhu, ringan sedang, nggak cocok. Hangat panas, hangat mendekati panas di sini misalnya ya. Hangat mendekati panas, kecil mendekati sedang. Nah, ini kemungkinan. Coba kita cocokkan lagi dengan jawaban C dan D. Hangat matahari, sebagaimana sangat besar sedang, berarti juga nggak cocok. Hangat dingin, sangat kecil sedang, ini juga tidak cocok. Jadi yang tepat adalah B. Analoginya, hangat mendekati panas, atau setelah hangat adalah panas ya kan, habis hangat kan panas, habis kecil ya sedang, baru besar gitu ya kan. Nah, di sininya. Oke, jadi jawaban paling tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya nomor 16. Jala, nah ini berkaitan dengan profesi ini kelihatannya. Lihat di sini ada dokter. Nah, berarti di sini harusnya profesi juga kan. Nah, di sini ada jala. Jala pasti digunakan oleh siapa? Ya, nelayan. Nah, di sini cuma satu, nelayan ya. Jadi kemungkinan deh, coba kita cocokkan lagi.
sebagaimana stetoskop. Nah, ini kan alat tadi. Oke, di sini alat. Berarti di sini stetoskop, dokter gitu ya kan. Jadi pasti D gitu. Jadi jala digunakan oleh nelayan sebagaimana stetoskop digunakan oleh dokter. Oke, itu soal nomor 16, gampang ya. Oke, nomor 17, rata mulus sebagaimana titik-titik. Kita lihat nomor 17. Ini sifat ya, rata mulus. Ya, segitiga sisi bukan, bengkok liku ya iya. Ini dia. Kalau bengkok ya dia pasti berliku-liku, nggak lurus kan dia. Jari-jari lingkaran juga bukan, perahu tenggelam juga nggak cocok. Jadi rata sifatnya mulus sebagaimana bengkok, dia berliku. Oke. Itu nomor 17 ya. B jawabannya. Soal selanjutnya nomor 18. Nah, gempa Richter. Nah, kita udah tahu bahwa ini adalah satuan dari untuk yang gempa itu ya. Misalnya 7,6 skala Richter, nah itu satuannya. Jadi sebagaimana suhu Fahrenheit. Oke, ini udah cocok ya, ini bukan, B juga bukan, jarak dan dinamo juga bukan. Oke, soal selanjutnya nomor 19. Kita lihat di sini ada emas, di sini ada logam. Kita tahu emas adalah bagian dari logam. Berarti kita cari yang analoginya mirip dengan soal. Misalnya perak adalah bagian dari cincin, bukan. Perhiasan bagian dari mahal juga bukan. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nah, udah jelas jawabannya adalah C. Kalau kita lihat yang D, koin adalah bagian dari uang, juga sepertinya bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya nomor 20 atau soal terakhir. Nah, sepatu di sini, sepatu digunakan untuk apa? Jalan pasti ya kan. Sepatu digunakan untuk jalan sebagaimana. Nah, ini dia fungsi berarti. Nah, di sini kita lihat sepatu digunakan untuk kuda, bukan. Pensil untuk penghapus, bukan. Buku untuk baca juga bukan. Kita lihat yang paling tepat adalah yang D, garpu. Ya digunakan untuk makan. Fungsi kan. Nah, jadi yang tepat adalah D. Oke. Demikian pembahasan soal terkait dengan analogi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.